Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Jatilawang JTL. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk mengulas ini ya, Candi Ngetos. Nah, ini Candi Ngetos teman-teman. Mungkin selama ini banyak yang belum tahu. Ini Candi Ngetos yang tempatnya itu dekat dengan jalan raya ya. Nah, sebelahnya masjid. Dan sebelahnya ini madrasah Taman Pendidikan Quran yaitu TPQ ya, Alfa Syahrin. Tapi sebelum lanjut video, jangan lupa untuk like dan komen, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Ini berdiri sejak Kerajaan Majapahit. Jadi masa Kerajaan Majapahit itu ini candi sudah berdiri, dan konon ini Abu Raja Hayam Wuruk itu ada di sini. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat nanti bagaimana, dan kita akan nanti bertanya kepada ahli sejarah yang menjaga dan melestarikan candi ini. Baik teman-teman, nanti saya akan bertanya kepada pemelihara candi ini yang merawat dan memelihara, yaitu Bapak Haris, yang sudah beberapa tahun ini, persisnya tahun berapa saya kurang paham, tapi dia yang selama ini merawat dan menjaga candi ini. Kita akan pertanyakan ya, kita akan bincang-bincang seputar candi ini. 1, 2, 3. Jadi selamat sore Bapak, jadi saya minta tolong untuk diceritakan singkat saja tentang sejarah Candi Ngetos ini. Oke. Candi Ngetos itu ada dua sumber ya. Yeah. Sumber sejarah itu satu kitab Negara Kertagama dengan kitab Pararaton. Kalau kitab Pararaton itu menyebutkan Sang Muktari Indra Bawana, Sang Dinarming Tajung, Beskane Mutaring Paramasa Kapura. Nah, artinya beliau yang wafat didarmakan di Desa Tajung. Pendarmaan namanya itu Paramasa Kapura. Nah, Paramasa Kapura ini nama pendarmaan, bangunannya atau orang sekarang itu makamnya itu candi. Nah, Candi Paramasa Kapura itu kalau dulu, kalau sekarang dikenal dengan nama Candi Ngetos. Nah, berarti Candi Ngetos ini nama aslinya namanya Candi Paramasa Kapura. Fungsinya itu sebagai pendarmaan. Apa itu pendarmaan? Pendarmaan itu bangunan yang dijadikan untuk tempat sebagai memperingati atau tugu peringatan pendarmaan seorang Raja Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit pada masa itu. Lah, beliau meninggal pada tahun 1389 Masehi. Nah, beliau didarmakan di Desa Tajung. Nah, Ngetos itu dulu ketika masa era Kerajaan Majapahit namanya Desa Tajung. Nah, kalau kitab Negara Kertagama menyebutkan sebagai Ngetos itu sebagai Desa Tajung, sebagai desa perdikan, desa sebagai tempat pusatnya peradaban agama Hindu di wilayah Nganjuk pada masa itu. Nah, berarti antara Negara Kertagama dan Pararaton itu sudah klop. Itu sejarah garis besar jadi dari Candi Ngetos. Nah, Candi Ngetos sendiri juga terbuat dari batu bata merah dengan sistem gosok pembuatannya, buat cara gosok, dan di situ Candi Ngetos atau Candi Paramasa Kapura itu beraliran agama Hindu, alirannya Siwa. Nah, Hindu Siwa. Di situ kita temukan ada Linggayoni, ada Arca Ganesha, dan yang lain. Nah, dan Candi Ngetos itu pernah direnovasi pada era Kerajaan Majapahit sendiri, juga pernah direnovasi oleh
era kolonial pada tahun 1904 sampai 1917. Jadi rentannya itu, dan zaman modern itu tahun 2000-an awal itu kalau nggak salah itu tahun 90-an itu pernah direnovasi oleh pemerintah dari pihak BPCB Trowulan pada masa itu. Nah, itu sejarah garis besarnya Candi Ngetos pada fungsinya. Jadi maaf Bapak, apa benar ya kalau misalkan yang di buku-buku sejarah itu bahwa Abu Raja Hayam Wuruk ini disimpan di Candi Ngetos, itu apa benar ya Pak? Oke, kalau itu ada dua jawaban ya. Dua jawaban. Memang secara teori ilmiah, secara arkeologis kita harus bisa membuktikan. Jadi sementara ini kami mendapatkan literatur sejarah secara teori ilmiah, secara arkeologis itu ada dua jawaban. Yang satu secara umum itu menyebutkan bahwa Candi Ngetos itu pendarmaan itu sebagai tempat menyimpan abu kremasi atau abu jenazah dari Raja Prabu Hayam Wuruk. Nah, di sisi lain itu ada juga yang menyebutkan itu bahwasanya pendarmaan itu bukan secara langsung itu untuk menyimpan abu, tapi Candi Ngetos atau Candi Paramasakapura itu pendarmaan itu untuk memperingati, menghargai dari jasa-jasa seorang raja Prabu Hayam Wuruk yang menjabat raja terbesar era Majapahit pada masa itu. Jadi menghargai beliau ketika memimpin menjabat di kerajaan Majapahit. Jadi dengan kebaikannya, dengan sistem cara menjadi raja, itu dibuatkan candi untuk memperingati beliau, itu menghargai beliau seorang raja besar. Nah, jadi di situ ada dua jawaban. Sekaligus masyarakat juga akhirnya hanya yang diketahui itu bahwa Candi Ngetos itu pendarmaan itu artinya sebagai candi untuk menyimpan abu jenazah. Nah, pendarmaan juga bisa mengartikan juga pendarmaan di situ itu sebenarnya itu tadi menghargai jasa beliau. Nah, tapi secara arkeologis itu bahwasanya di dalam candi itu ada tempat seperti untuk wadah, namanya itu tempat wadah yang bisa dari tempat logam atau batu, itu yang isinya di dalam itu ada pripih. Pripih itu bekas abu kremasi dari hewan. Hewan ini yang dikenal pada masa itu yang dinilai bagus itu dari hewan penyu atau kura-kura. Nah, itu filosofinya sebagai simbol dari Dewa Wisnu. Nah, terus ada emas, ada perunggu, ada perak, ada batangan, tulisan dewa-dewa. Ada juga dari biasanya di situ juga batu-batu mulia. Nah, selain juga terdapat di situ seperti biji-bijian buah-buahan, biji-bijian seperti padi atau biji makanan pada masa itu. Nah, itu yang sesuai secara arkeologis yang sementara ini ketika penggalian ekskavasi itu yang ditemukan tiap candi itu seperti itu. Artinya seperti itu sementara. Jadi mulai dari kapan Bapak memelihara candi ini dan bagaimana cara-caranya gitu ya Pak? Kalau saya sendiri ya, jadi juru pelihara itu mengelola, kita pelihara itu mulai tahun 2004 hingga sampai sekarang. Jadi stimulan. Jadi hampir tiap hari kita harus mengerjakan tugas kewenangan, tanggung jawab itu harus minimal itu harus membersihkan lingkungan, sekaligus yang utama itu membersihkan candinya, bangunannya secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu kita harus membersihkan, mungkin kalau ada rumput kita cabut, kalau ada kotoran kita harus kita buang. Kita juga selain itu juga membersihkan stimulan itu biasanya kalau yang puncak itu kan tidak bisa setiap hari. Biasanya seminggu sekali, sebabnya kalau musim penghujan itu biasanya licin kan, kita harus menunggu waktu beberapa hari, kalau sudah nggak hujan kita baru naik. Nah, ini nggak sama, waktu-waktunya juga nggak sama. Terus pembersihan itu ada pembersihan khusus itu
petugas khusus yang bukan kami, tapi ada petugas dari tim pembersih yang menggunakan bahan-bahan khusus untuk membersihkan secara kimiawi. Itu berbeda. Nah, selain itu juga candi itu juga kita jaga, kita lestarikan, kita manfaatkan. Nah, manfaatnya untuk penelitian, untuk pendidikan, untuk wisata, untuk religi, untuk khususnya kalau orang-orang yang masih senang acara ritual di situ, orang-orang Hindu Buddha itu datang ke sini itu seperti itu. Jadi masih dimanfaatkan untuk acara-acara ritual keagamaan itu masih ada sampai sekarang. Nah, maka dari itu candi ini hingga sampai sekarang itu masih utuh, masih bagus. Sebabnya apa? Pembersihannya itu tiap hari kita bersihkan, kita tata kalau memang mungkin nggak bagus seperti itu, kita jaga, kita selamatkan dari orang-orang yang istilahnya tahan jahil seperti itu. Sebabnya kita harus bisa menjaga keselamatan, keaslian dari bangunan cagar budaya Candi Ngetos ini. Jadi selain itu apa ada cara-cara khusus ya Pak untuk memelihara Candi Ngetos ini? Ya, sebenarnya cara khusus itu salah satunya kita kalau membersihkan itu tidak boleh menggunakan alat-alat keras. Seperti apa itu Pak? Seperti kayak sikat, sikat yang kasar yang menggunakan kayak baja, seperti itu nggak boleh. Bisanya kita harus yang pakai yang plastik atom itu, sama menggunakan sapu lidi. Seperti itu kita bisa membersihkan itu. Jadi nggak boleh menggunakan alat-alat keras. Alat keras otomatis bahan batu bata itu kalau kita kena keras itu kan cepat rusak kan, cepat aus kan. Nah, biar tidak menghilangkan keasliannya, masih utuh, kita harus pelan-pelan, nggak asal langsung membersihkan, kita coba putih, nggak bisa. Kita kecil itu membersihkan itu kita harus pelan-pelan. Kalau jabut, kalau nggak sampai akarnya, dia akan tumbuh di dalam lagi, dia akan malah membesar, itu akan merusak dari struktur bangunan. Selain itu juga menggunakan bahan kimia, itu orang-orang khusus bukan kami lagi. Itu nggak boleh kita membersihkan alat bahan-bahan kimia, itu ada tim ahlinya sendiri. Untuk membersihkan secara total itu harus orang tersendiri lagi. Baik teman-teman, nah inilah tadi perjalanan saya mengupas sejarah dari Candi Ngetos yang berada di tengah-tengah wilayah Ngetos. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like dan komen, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Oke, dadah.